Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Jessica Andrew Official. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenai pembelajaran e-learning ya, yang dibuat oleh tim MTS Kabupaten Pekalongan. Untuk hiburan saja ya, ini saya akan sambil mendengarkan musiknya ya. Nah, ini adalah alamat yang akan digunakan sebagai pembelajaran e-learning pada MTS Alikmah Proto ya. Kita bisa membuka alamat ini menggunakan HP Android maupun laptop ya. Jadi baik siswa maupun guru bisa membuka alamat ini menggunakan HP Android maupun laptop dengan catatan yaitu ada koneksi internetnya seperti itu ya. Mari kita buka saja alamat ini menggunakan web browser. Kita buka menggunakan laptop ya. Kita ketikkan di sini ya. Nah, kita kopas. Alamatnya itu tadi ini science ya .my.id/MTS Alikmah ya. /MTS Alikmah ini hanya digunakan untuk MTS Alikmah Proto saja. Ketika di MTS lain itu beda ya, kodenya ini beda. Jadi setiap MTS itu berbeda-beda. Nah, setelah kita ketikkan di URL pada web browser ini science.my.id/MTS Alikmah kita enter ya, maka akan muncul tampilan web pembelajaran e-learning MTS Alikmah Proto. Nah, di sini ada dua login ya, login sebagai siswa maupun login sebagai admin ataupun guru. Nah, ketika siswa yang menggunakan maka login yang digunakan yaitu login sebagai siswa. Ketika guru yang akan menggunakan maka login sebagai guru. Nah, untuk kita akan coba ya mengenal pembelajaran e-learning ini yang login sebagai guru ya. Kita klik login admin sebagai guru. Admin atau guru ya. Nah, di sini guru bisa login ya menggunakan username dan password yang telah dibuatkan oleh admin madrasah. Nah, kita masukkan username-nya. Misalkan saya masuk sebagai Jessica Andrew ya. Ini saya masuk menggunakan 6 digit yang dibuat oleh admin madrasah yaitu guru AA, kemudian passwordnya juga telah dibuatkan oleh admin madrasah. Kita login masuk. Nah, di sini ini tampilan pembelajaran e-learning MTS Alikmah Proto ya. Di sini sudah ada nama MTS-nya. Kemudian ini muncul pengumuman. Nah, pengumuman ini muncul ketika pihak admin madrasah itu membuat sebuah pengumuman. Pengumuman yang dibuat oleh admin madrasah bisa dibagikan ke guru maupun ke siswa ya. Kemudian di sini ada profil saya. Profil saya itu berisi nama guru ini, kemudian ada username sama password ya. Nah, di sini saya menggunakan akun Jessica Andrew ya. Nah, di sini ada beberapa menu utamanya, yaitu ada menu utama materi pembelajaran ya. Nah, di sini ada menu materi pembelajaran. Menu materi pembelajaran di sini yaitu menu pokok ya atau babnya. Bab ya. Nah, di sini ini sudah saya buat materi ini ya. Misalkan ini saya hapus saja, kita mulai dari awal lagi ya. Nah,
sini pada menu materi pembelajaran kita klik buat materi. Misalkan ini materinya matematika ya. Judul materi misalkan bilangan pecahan ya. Misalkan materinya bilangan pecahan. Nah, di tampilan ketika buat materi ini ada tampilan kotak. Kotak ini kita bisa mengetikkan perintah ataupun kalimat ataupun isi materi bilangan pecahan ini. Bisa kita cantumkan isi materinya, kemudian bisa kita cantumkan contoh bilangan pecahan ataupun contoh soalnya di sini ya. Atau kalau kita sudah membuat ringkasan isi materi bilangan pecahan ini ataupun isi materi pada pelajaran tertentu ya, pada misalkan filenya kita buat dalam bentuk Word ya, dokumen formatnya .docx ya, kita bisa saja mengupload melalui ini file pendukung ini. Kita klik saja choose file, kemudian kita pilih ya file yang akan kita upload yang berisikan isi materi sesuai judul ini ya. Nah, kita bisa pilih ini, kemudian misalkan kita ini diklik ya, misalkan ini misalkan dalam bentuk foto, kita bisa aja open ya. Ini bisa bentuknya foto. Di sini format filenya mendukung yaitu filenya PDF ya, mohon maaf ini file PDF, Excel sama Word dokumen, jadi tidak bisa bentuk foto. Misalkan ini bentuknya Word ya, nah ini kita open. Nah, misalkan di kotak ini kita berikan perintah baca materi bilangan pecahan ya. Ini karena hanya sebagai contoh saja, saya memasukkan filenya yaitu file bahasa Inggris ya, sebagai contoh saja. Baca materi bilangan pecahan berikut ya. Dengan cara download terlebih dahulu file pendukung ini. Nah, jadi siswa diminta untuk membaca materi bilangan pecahan berikut dengan cara mendownload terlebih dahulu file pendukung yang telah kita upload, seperti itu. Setelah kita berikan perintah, kita juga bisa memilih kelasnya ya, yang akan kita share materi ini. Kita bisa memilih kelas 1 kelas, bisa 2 kelas, dan seterusnya ya. Nah, misalkan kita hanya mengajar 1 kelas ya udah kita cukup meng-share untuk 1 kelas saja. Misal kita publisnya secara bergantian, hari ini untuk kelas apa, misal besok untuk kelas apa, bisa saja kita share seperti ini ya. 1 kelas dulu, kemudian ini tanggal publish itu tanggal materi ini kita publikasikan ke siswa ya. Misalkan ini saya buat hari ini itu tanggal 1 Juli 2020, misalkan kita publish 1 Juli 2020 ya. Ini misal kita publish mulai jam 8 pagi ya, jam 8 pagi kita publish pada tanggal 1 Juli 2020. Nah, seperti itu. Nah, selain kita bisa mengupload file, kita juga bisa mencantumkan link YouTube gitu. Link YouTube berkaitan dengan materi ini. Nah, tapi masukkan link YouTube ini berarti siswa diminta untuk membuka link YouTube. Nah, padahal ketika siswa itu membuka link YouTube itu akan membutuhkan kuota yang lumayan banyak ya, cukup banyak gitu. Jadi lebih baik guru hanya mengupload file saja, tidak
perlu mencantumkan link YouTube-nya, karena itu akan memberatkan bagi siswa maupun guru ketika membuka YouTube. Terlebih akan memakan kuota banyak seperti itu ya. Kita klik save. Setelah selesai kita buat materi pembelajaran ini. Nah, setelah itu akan muncul di dalam list ini. Nah, di sini kita muncul. Ini kita bisa edit kembali di sini menggunakan icon ini. Ini untuk melihat filenya bagaimana. Kemudian untuk menu tugas struktur di sini, tugas struktur ini berfungsi untuk memberikan soal latihan kepada siswa. Jadi memberikan tugas pada siswa secara terstruktur. Nah, pada tugas struktur ini sebelumnya saya telah membuat tugas. Ini saya hapus dulu ya. Ini kita mulai dari awal ya, untuk membuat tugas strukturnya. Klik buat tugas, pilih mata pelajarannya. Jadi setiap guru itu bisa memilih pelajaran tidak hanya satu. Misalkan guru mengajar 2 mapel, itu bisa menggunakan satu akun saja. Kemudian tinggal pilih mata pelajarannya itu. Judul tugasnya misalkan bilangan pecahan ya, latihan 1, misalkan soal latihan pertama ya. Ini bisa saja mengetikkan soal latihannya melalui kotak ini ataupun mengupload file PDF, Excel maupun DOC atau DOCX ya di sini ya. Nah, misalkan saya buat soal uraian di sini ya. Ubahlah (0,25) ke dalam bentuk pecahan. Misalkan 2. Dan yang kedua, ubahlah (0,50) ke dalam bentuk pecahan. Misalkan ini saya buat soal uraian ya, karena di sini membutuhkan proses, misalkan ada prosesnya bagaimana gitu. Jadi saya buatnya soal uraian. Nah, proses penyelesaiannya. Bisa pilih kelas juga, misalkan kelas 7A ya tadi ya. Ini tanggal mulai pengerjaan, jadi siswa diberikan waktu. Jadi ada waktu durasi pengerjaan latihan ini gitu. Misalkan ini waktunya setelah siswa tanggal 1 Juli, misalkan siswa ini ya, dari jam 8 sampai jam 10, misalkan tadi dari jam 8 sampai jam 10 itu mempelajari, misalnya jam 10-nya itu udah ada latihan soalnya. Kemudian selesai batas pengumpulan soalnya itu misalkan jam 2 siang misalkan ya. Jam 2 siang. Nah, ini kita setelah selesai, misalkan ini tidak ada filenya ya, cukup menggunakan perintah di sini saja dalam kotak ini, kita save ya. Maka muncul tampilan list di sini bahwa saya telah memberikan tugas gitu, bilangan pecahan latihan 1. Nah, di sini kita bisa melihat ya pada siswa yang telah mengerjakan atau mengumpulkan tugas ini tuh melalui tombol lihat ini. Ya, jika siswa sudah mengerjakan,
beberapa siswa sudah mengerjakan itu akan tampil di sini. Melalui lihat ini juga kita juga bisa memberikan nilai ya pada pekerjaan siswa yang telah dikumpulkan. Setelah siswa mendapatkan nilai dari kita, jadi kita bisa langsung merekapnya gitu. Dan siswa pun tidak bisa mengedit kembali jawabannya setelah siswa menerima nilai dari kita atau menerima dari guru, nilai dari guru. Kemudian ada menu bank soal. Di sini menu bank soal itu bisa digunakan untuk memberikan soal berupa pilihan ganda, karena melalui bank soal ini ya, melalui menu penilaian ujian bank soal ini, sistem akan secara otomatis menganalisis pekerjaan siswa. Jadi pilihan ganda itu sistem bisa tahu kuncinya, kemudian jawaban yang salah, opsi kunci itu yang mana, itu bisa langsung dianalisis oleh sistem. Jadi sistem langsung bisa menilai pekerjaan siswa seperti itu. Nah, ini contoh yang telah saya buat ya. Misalkan ini saya hapus ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus menggunakan ini, kita pilih centang dulu, kita hapus. Ya, hapus. Nah, di sini kita mulai baru dari bank soal, tambah bank soal. Kita buat misalkan bilangan bil pecah 1, misalkan ya, bank soalnya yang pertama. Ini matematika, level soalnya kelas 7, kelasnya 7A, ini misalnya soalnya 10 ya. Bobot soalnya itu kira-kira dari 100%, soal tambah 10, opsinya 4 karena jenjang SMP MTS. Kemudian jumlah soal esainya 0, soal esainya 0, soal tampilnya 0, KKM-nya yaitu KKM ARD ya, KKM tunggal yaitu 70. Nah, karena ini matematika maka soal agamanya itu jenis soal bukan soal agama ya. Satu soalnya aktif kita simpan. Nah, kemudian setelah kita membuat rumah untuk soal pilihan ganda ini, kita upload file pilihan gandanya. Sebelum kita upload, kita terlebih dahulu ya klik import, icon import tadi, kemudian sesuaikan dengan keinginan kita, ingin bentuk soalnya yaitu filenya Excel maupun Word gitu ya. Nah, jika kita ingin mengupload filenya dalam bentuk Word, maka kita bisa menggunakan ini ya, import soal MS Word. Tetapi sebelum kita mengupload, kita harus menyesuaikan formatnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan format yang mendukung dalam pembelajaran e-learning ini. Dalam aplikasi ini kita download terlebih dahulu formatnya melalui ini ya, download format. Nah, setelah ini kita mendownload formatnya, kita buka file sampel ini. Karena tidak sembarangan file kita bisa upload, jadi kita harus menyesuaikan dengan format yang support dengan aplikasi e-learning ini. Kita masih menunggu membuka file format soal MS Word ini ya. Nah, ini diklik enable editing dulu supaya bisa diedit. Nah, format di sini menggunakan kode bahasa pemrograman yang unik ya. Jadi coba kita perbesar terlebih dahulu filenya. Nah, di sini formatnya Q.21 tutup kurung, ini artinya question 1 atau pertanyaan 1 atau pertama ya.
Ini kita bisa kopas yang sudah kita buat, kopaskan ke dalam file ini, format ini, copy paste. Setelah kita copy paste, kita berikan tanda ini, simbol ini, artinya untuk tulisan berikutnya, kalimat berikutnya itu supaya pindah baris berikutnya gitu, jadi pindah baris ke bawah. Karena kalau tidak ada simbol BR ini, maka tulisannya akan tergabung menjadi satu dalam satu paragraf seperti itu. Supaya untuk pindah paragraf berikutnya, maka dibutuhkan simbol BR ini. Kemudian mengapa ini menggunakan simbol I? Karena supaya kata juga ini bercetak miring seperti itu. Kemudian untuk opsinya, opsi A, B, C, D ditulis dalam format A.2 tutup kurung, kemudian kata atau kalimat terdapat pada opsi A seperti ini, kemudian pada opsi B tuliskan kembali ya dengan format yang sama, kemudian isinya opsi B yang mana, kemudian opsi C misalkan tulisannya pajak, kemudian opsi D tulisannya denda. Karena ini menggunakan opsi hanya 4 saja, maka yang E dihapus saja. Nah, di sini pada question pertama itu kunci opsinya yang dikunci itu opsi C. Jadi ketikkan C. Jika kuncinya pada opsi B, maka ketikkan B seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua berikutnya juga sama, menggunakan format Q2 tutup kurung seperti ini. Ini pertanyaan kedua. Sama, ini menggunakan opsi A, B, C, dan D ya. Karena hanya 4 opsi, jadi yang terakhir ini dihapus saja. Kemudian misalkan ini yang question yang kedua, pertanyaan kedua, kuncinya misalkan A. Nanti ini disimpan ya. Disimpan, yang diupload nanti file ini. File yang sesuai dengan downloadan tadi. Nah, kita upload di sini choose file. Kita upload. Setelah kita upload, baru kita klik import. Ya, kita upload, kita pilih misalkan ini tadi ya. Open, kemudian kita import. Setelah kita import, maka upload soal, memberikan soal bentuk pilihan ganda pada bank soal ini selesai ya. Nah, ini ada menu jadwal penilaian. Jadwal penilaian ini terkait dengan ada durasinya, waktu ujian, satu ujian ini tokennya 15 menit itu, setiap 15 menit itu ganti ya. Ini bisa pilih jadwalnya ya. Sebelum kita pilih, kita buat dulu, tambahkan jadwal. Jadi ini kan tadi sudah ada materi bank soal. Ini ya bil pecah ya, tadi yang telah kita buat pada bank soal tadi, kita pilih jenis penilaiannya, misalkan penilaian harian. Tanggal mulainya tadi tanggal ujiannya misal tanggal 1 jam 10, tanggal selesainya misalkan tanggal 14 gitu ya. Jenis sesinya misal sesi 1 karena ini tidak terpaut sesi ya. Nah, lama ujiannya misalkan dari jam 10 sampai jam 2, berarti ini kan waktu itu berlakunya soalnya. Misalkan lama ujiannya ketika siswa sudah membuka ini, misalkan waktunya 120 menit ya. 2 jam saja ya. Nah, ini acak soal, acak opsi atau tongsa ini tidak usah ya, tidak usah diacak opsinya, tidak usah diacak soalnya. Cukup hasil tampil lah, ini mungkin tampilkan hasilnya, ini mungkin tampilkan saja ya. Nah, ini simpan ya.
Setelah disimpan selesai, maka siswa bisa melakukan ujian sesuai dengan waktu yang diberikan. Nah, melalui bank soal ini, jadi secara otomatis sistem akan menilai hasil pekerjaan siswa. Berbeda dengan tugas terstruktur. Menurut tugas terstruktur kita yang memberikan nilai. Tapi kalau bank soal secara otomatis dinilai oleh sistem. Pekerjaan siswa itu dinilai oleh sistem. Ini nanti ada rekapan hasil nilainya terkait dengan ujian ini, penilaian ujian. Bisa di-download, bisa di-print hasil nilainya. Tugas tertutup juga sama, bisa di-print ya. Rekapan hasil nilainya itu bisa di-print. Kalau tugas terstruktur itu nilainya kita yang membuat. Kalau yang bank soal itu nilainya secara otomatis oleh sistem yang memberikan nilai, seperti itu. Nah, ini cukup pengenalan akun login guru pada aplikasi e-learning MTS Alikmah Proto ya, yang dibuat oleh tim MTS Kabupaten Pekalongan. Setelah selesai kita bisa keluar ya. Mungkin cukup sekian video pengenalan aplikasi e-learning MTS Alikmah Proto ya, yang dibuat oleh tim Kabupaten Pekalongan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.